Jaringan Khilafatul Muslimin berkedok pendidikan, 7 orang diamankan. Kejahatan ini nampaknya indah di permukaan, namun memiliki akar yang sesungguhnya merusak ekosistem lainnya. Yang terjadi kemarin itu bukan pidana konvensional, itu yang saya sebutkan tadi, invisible crime, hidden crime, melainkan crime against the state, karena menentang Pancasila dan mengancam pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Ormas ini tentu ormas yang tidak sepaham dengan Pancasila, karena memang basisnya adalah berideologi khilafah. Nah, dalam kaitan ini tentu yang mereka perjuangkan adalah ideologi khilafah ini bisa masuk ke berbagai segmen masyarakat, termasuk juga di sektor pendidikan. Jadi kalau saat ini diberitakan bahwa ada sejumlah lembaga pendidikan atau sekolah terpapar ideologi khilafah, saya kira ya ini bisa jadi ya, karena perjuangan mereka memang efektif adalah lewat lembaga-lembaga pendidikan. Menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Pertama, inisial AM, umur 60 tahun, pekerjaan swasta, yang beralamat di Purwakarta. Beliau perannya sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin wilayah Purwasuka. Untuk inisial EU, ini sebagai pimpinan wilayah Karawang yang pada kejadian merupakan koordinator kegiatan dimaksud. Kasus dugaan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa adanya izin dari pemerintah yang diselenggarakan oleh kelompok Khilafatul Muslimin berhasil dibongkar Polres Wonogiri pada Selasa 7 Juni. Lokasi tersebut yakni berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dwi Susanto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan Khilafatul Muslimin bermula pada 2014 saat pelaku mengadakan pengajian yang diikuti warga sekitar di Masjid Al-Muttaqin. Seiring berjalannya waktu, pengajian diikuti warga sekitar, namun warga menganggap isi pengajian tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga warga menentang pengajian itu. Selanjutnya, kelompok Khilafatul Muslimin sejak tahun 2021 mendirikan bangunan dan juga menggunakan gedung tersebut untuk kegiatan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Utsman bin Affan Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah atau PPUI Khilafatul Muslimin. Namun pendiri madrasah tersebut tanpa dilengkapi izin dari pemerintah. Mendapati laporan tersebut, Polres Wonogiri melakukan serangkaian penyelidikan. 7 orang diperiksa terdiri dari kepala sekolah, pengasuh dan juga guru. Mereka diamankan yakni berinisial YH, SG, IZ, SBMI, RW dan AR, di mana terduga pelaku merupakan warga dari luar Wonogiri, yakni dari Bekasi, Purwakarta, Jakarta, NTB. Barang bukti yang diamankan polisi diantaranya 1 buku silabus kurikulum, 5 buku materi kegiatan belajar, dan surat pernyataan kesanggupan orang tua santri tentang mengikuti kegiatan belajar di PPUI Madrasah Ibtidaiyah kelompok Khilafatul Muslimin. Adapun kelompok Khilafatul Muslimin diduga telah melanggar pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Para santri yang berusia 5-7 tahun telah dikembalikan ke orang tua dengan pendampingan dari Perlindungan Anak atau Bapas UPTD, PPA, dan Dinsos. Berdasarkan keterangan polisi, Madrasah Ibtidaiyah Utsman bin Affan Sekolah Ukhuwah Islamiyah atau PPUI Khilafatul Muslimin tersebut didirikan bulan Februari 2021 lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan, pendirian sekolah yang memanfaatkan rumah kontrakan salah satu pengurus itu pada awalnya mendapatkan penolakan dari warga. Para pengurus kemudian mengajukan izin ke pemerintah desa. Pemerintah desa yang merasa tidak memiliki kewenangan pun akhirnya tak berani mengeluarkan izin, namun kegiatan pendidikan tetap berjalan meski hanya diikuti beberapa siswa. Itu pun berasal dari luar daerah. Sutrisno, warga Dukuh Jaten, mengaku tidak berani mengikuti kegiatan Khilafatul Muslimin maupun kegiatan pendidikan di madrasah untuk anaknya. Apalagi, para pengurus kelompok itu tidak menggunakan dasar Pancasila. Ketua RT 1 RW 9 Dukuh Jaten Ridianto, para pengurus Khilafatul Muslimin di desanya memang hampir tidak pernah melakukan interaksi dengan warga. Demikian juga warga setempat juga enggan berkomunikasi. Dengan ditutupnya sekolah tersebut, dikatakan Ridianto, warga merasa lega, terlebih sebelumnya warga sudah sepakat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan. Sebelumnya diberitakan Polres Wonogiri mengamankan 7 orang untuk diperiksa. Mereka terdiri dari kepala sekolah, pengasuh, dan guru. Ketujuh orang tersebut berinisial YH, ISG,
IZ, SB, MI, RW, dan AR. Terduga pelaku merupakan warga dari luar wilayah Wonogiri. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah buku silabus kurikulum, 5 buah buku materi kegiatan belajar, dan surat pernyataan kesanggupan orang tua murid tentang mengikuti kegiatan belajar di PPUI Madrasah Ibtidaiyah. Kelompok Khilafatul Muslimin ini diduga telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat ini, kata Kapolres, kegiatan PPUI Khilafatul Muslimin telah dihentikan, papan nama sekolah pun juga telah diturunkan. Sementara para murid yang berusia 5-7 tahun telah dikembalikan ke orang tua dengan pendampingan dari Perlindungan Anak. Polres Wonogiri bergabung dengan Polda Jateng menggerebek sebuah madrasah di Pondok Pesantren Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri Kota pada Selasa. Dari penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam jaringan Khilafatul Muslimin. Ada 7 tersangka yang diamankan dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Kata Kapolres Wonogiri AKBP Didit Dwi Susanto didampingi Kasat Reskrim AKP Supardi saat konferensi pers. Dijelaskan dalam penggerebekan itu, pihaknya mengamankan sebanyak 7 orang tersangka yang diduga menjadi guru dan pengasuh di Madrasah Ibtidaiyah Utsman bin Affan, Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah Khilafatul Muslimin, Dusun Jaten, Desa Wonokerto, Kecamatan Wonogiri Kota. Adapun 7 tersangka yang diamankan berinisial YH, SD, IZ, SB, MI, RW, dan AD. Mereka berasal bukan dari Wonogiri, tapi berasal dari Purwakarta, Bekasi, Dompu, dan Bima. Status di dalam ponpes itu sendiri mereka merupakan guru dan juga pengasuh. Selain bersama Polda Jateng, dalam kegiatan itu pihaknya juga melibatkan peran toga, tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimcam, dan masyarakat setempat. Usai penggerebekan, suasana di desa itu terlihat kondusif. Pihaknya juga mengamankan sebanyak 5 santri, rata-rata para santri tersebut masih anak-anak, berusia 5-7 tahun. Para santri itu berasal dari Klaten, Jepara, Pati, dan lain-lain. Secara singkat, Kapolres Didit mengatakan kelompok itu awalnya ada di dusun itu pada 2014. Awalnya terduga pelaku ES mengadakan pengajian dan diikuti banyak warga. Namun lambat laun mereka disinyalir menyebarkan ajaran-ajaran yang dinilai pemerintah melenceng dari ajaran Islam. Atas hal itulah warga kemudian bereaksi melakukan penolakan. Kemudian pada tahun 2021, kelompok itu mendirikan gedung di belakang rumah yang dibeli dari warga dusun setempat. Gedung itu sendiri digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pasca penggerebekan itu, kata Kapolres Wonogiri, masyarakat setempat sangat mendukung. Selain itu, masyarakat juga langsung memasang spanduk penolakan kelompok Khilafatul Muslimin di desanya. Sementara itu, barang bukti yang diamankan polisi diantaranya 1 buku silabus kurikulum, 5 buku materi kegiatan belajar, dan surat pernyataan kesanggupan orang tua santri tentang mengikuti kegiatan belajar di PPUI Madrasah Ibtidaiyah. Di mana, atas kejadian ini, para tersangka diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Sebuah video memperlihatkan warga Nahdliyin Sukoharjo meminta kepada aparat kepolisian untuk tak hanya menangkap para pimpinan Khilafatul Muslimin, melainkan juga semua pentolan HTI viral di media sosial. Video warga Nahdliyin minta aparat tak hanya menangkap para pimpinan itu viral